Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danar dari Fakultas Teknologi Informasi, Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya bakalan sedikit ngejelasin mengenai proyek UTS Praktikum Kecerdasan Buatan yang saya buat, yang dimana berjudul Implementasi dan Perbandingan Algoritma Machine Learning untuk Analisis dan Prediksi Data dari Pengangguran Berbasis Web Menggunakan Flash. Pengangguran merupakan salah satu masalah yang dimana sangat sering terjadi dan juga umum pada masyarakat, yang dimana sangat mempengaruhi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tingginya angka pengangguran juga yang dimana tentunya dapat menyebabkan menurunnya produktivitas dalam masyarakat dan juga memunculkan berbagai masalah yang terjadi. Selain itu, setiap periode data pengangguran ini tentunya setiap kali bertambah, mana datanya juga akan cukup besar dan juga akan sangat sulit untuk dianalisis secara manual. Oleh karena itu, aplikasi dan web ini juga sangat dibutuhkan, terutama untuk membantu proses analisis data supaya akan lebih cepat, lebih terstruktur, dan lebih efisien supaya mudah dipahami oleh kita sebagai untuk analisis. Adapun beberapa tujuan dari penelitian ini, yang dimana yang pertama untuk melakukan processing data, dan yang kedua ada clustering data pengangguran, lalu ada prediksi tingkat pengangguran, ada evaluasi model machine learning, dan juga menampilkan data secara iteratif atau secara garis umumnya itu nanti kira-kira dalam aplikasi ini itu bakalan sedikit membandingkan beberapa algoritma atau metode algoritma yang digunakan dalam aplikasi ini, yang dimana nanti akan dicari tahu mana model terbaik dalam metode ini yang kira-kira bagus untuk analisis. Sumber dataset yang saya cari mengenai pengangguran ini yaitu dari Kaggle, yang dimana ada pendukung juga dari Badan Pusat Statistik atau BPS, yang dimana memiliki beberapa atribut. Yang pertama ada tingkat pengangguran, yang kedua ada jumlah pekerja juga, dan yang ketiga ada tingkat partisipasi tenaga kerja, yang dimana sebelum diproses datanya ini melakukan tahap processingnya dulu, yang dimana seperti membersihkan beberapa data yang tidak diperlukan atau data kotor, yang dimana nanti menggunakan standar scalar agar datanya itu memiliki skala yang lebih setingkat dan lebih enak untuk dianalisis. Adapun beberapa algoritma yang saya pakai terhadap aplikasi ini, yang pertama ada untuk clustering, ada K-means, ada DBS scan, ada agglomerative clustering, ada Mansip, dan juga BIPS. Lalu sedangkan untuk prediksi analisisnya, saya menggunakan linear regression, ada artificial neural network atau ANN, dan juga recurrent neural network atau RNN, dan juga LSTM dan backpropagation, yang dimana beberapa algoritma ini juga tentunya bertujuan untuk membandingkan kira-kira mana performa model yang dimana cocok untuk dataset pengangguran yang saya miliki. Lalu dalam aplikasi ini juga saya bisa dibilang bakal sedikit belajar mengenai alur atau flowchart dalam aplikasi ini. Yang pertama itu nanti dimulai dari pengumpulan datasetnya juga, yang dimana nanti mengumpulkan beberapa data dari berbagai sumber, lalu melakukan processing data, yang dimana proses data ini untuk kira-kira menghapus beberapa data yang kurang lebih tidak berguna untuk dataset untuk dianalisis. Lalu ada eksplorasi data dan proses training machine learning, yang dimana nanti data ini akan sedikit diolah. Lalu ada evaluasi model dan implementasi web Flash, yang dimana hingga visualisasi hasil analisis dan penarikan kesimpulan, yang dimana nanti ketika dataset dikumpulkan lalu dilakukan processing dan juga dianalisis, nanti akan ada sambutan dari hasil analisis pada dataset yang digunakan, yang dimana tentunya akan membantu proses penelitian menjadi lebih terstruktur dan sistematis. Lalu yang pertama ada dashboard system, yang dimana dibuat dengan menggunakan Python dan framework Flash, yang dimana dalam dashboard ini atau halaman utama ini menampilkan hasil analisis dan visualisasi data secara interaktif, yang dimana selain itu juga sistem ini juga menampilkan fitur input data, yang dimana ketika nanti pengguna dapat menambahkan beberapa data atau mungkin data langsung dari website yang dicari supaya langsung dianalisis dalam aplikasi ini. Lalu
Lalu ada hasil clusteringnya yang dimana nanti pada tahap ini itu data pengangguran bakalan dikelompokin terlebih dahulu yang berdasarkan beberapa karakteristik yang dimana menggunakan algoritma clustering, yang nantinya hasil dari clustering ini akan dibuatkan scatter plot supaya visualisasinya lebih mudah untuk dipahami dan plot agar persebaran lebih mudah untuk dipahami. Selain itu terdapat pie chartnya juga untuk bisa kita lihat untuk distribusi persentase data pada setiap clusternya juga. Lalu selanjutnya ada evaluasi clustering, yang dimana tentunya dalam evaluasi ini nanti kita bakalan mengetahui kira-kira seperti apa kualitas hasil dari clustering yang digunakan dengan metode Silhouette score, yang dimana semakin tinggi nilai Silhouette score ini maka kualitas dari pengelompokan data akan menjadi semakin lebih baik. Dari hasil evaluasi ini juga kita bakalan tahu juga mengenai algoritma clustering mana yang dimana kira-kira yang memberikan performa terbaik dalam dataset pengangguran itu. Lalu ada hasil regression dan neural networknya, yang dimana selain clustering tadi juga saya menggunakan sistem yang dimana untuk melakukan tingkat analisis pengangguran yang dimana menggunakan linear regression, ANN, dan RNN atau LSTM, yang dimana pada linear regression ini juga digunakan untuk memprediksi yang dimana antara hubungan linear variabel, sedangkan dalam ANN atau RNN LSTM yang dimana digunakan untuk mempelajari beberapa pola yang mungkin si pola datanya itu lebih kompleks dan juga non-linear. Lalu pada neural network ini juga saya menggunakan algoritma backpropagation yang dimana untuk memperbaharui bobot model berdasarkan error yang terjadi dalam aplikasi analisis ini. Lalu ada yang terakhir evaluasi model, yang dimana dalam evaluasi model ini saya menggunakan beberapa metrik seperti MEA, ada RMSE, lalu R2 score dan MAPE, yang dimana dalam metrik ini digunakan untuk mengukur kira-kira berapa tingkat error atau kemampuan model dalam memahami pola data yang terjadi, yang dimana berdasarkan hasil evaluasi dan juga nanti setiap algoritma akan memiliki karakteristik dan juga performa yang tentunya berbeda terhadap dataset yang digunakan dalam aplikasi analisis web ini. Jadi kesimpulan atau kira-kira dari aplikasi ini itu adalah pengujian atau implementasi yang dilakukan terutama dalam sistem analisis dan prediksi data pengangguran, yang dimana berbasis web ini tentunya berhasil dibangun, yang dimana saya menggunakan Python dan juga Flash, yang dimana mampu untuk melakukan prosesing data, clustering atau prediksi, evaluasi model, dan juga visualisasi data supaya kita tuh lebih gampang untuk memahami kira-kira seperti apa dataset yang kita analisis. Lalu saya juga ada menggunakan beberapa algoritma seperti machine learning, yang dimana tentunya membantu proses analisis yang komparatif juga untuk menentukan model kira-kira mana performa terbaik yang digunakan untuk dataset yang kita analisis. Dan mungkin itu saja yang saya presentasikan dalam sistem analisis ini dan prediksi dalam data pengangguran berbasis web menggunakan machine learning. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.